Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah 7 pemuda tidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi. Pada suatu zaman di sebuah negeri bernama Efesus, hiduplah 7 pemuda di tengah masyarakat yang musyrik dan raja yang kejam. Sehari-hari mereka menyembah berhala dan melakukan kegiatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Dicyanus, sang raja yang kejam, sengaja mengajak rakyatnya untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak mematuhinya, maka akan dihukum dengan siksaan yang berat dan bahkan sampai dibunuh. Sebagian besar rakyatnya pun terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan sang raja. Namun di antara banyak pengikut raja, ada 7 pemuda soleh yang masih percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh pemuda itu bernama Tamlikha, Maksalmina, Matunis, Nainunis, Sarbunis, Valeastad Yunis, dan Zununis. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat di sekitarnya dan mengajak mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun 7 pemuda itu mengajak masyarakat untuk beriman, akan tetapi tidak satupun orang yang mau. Ketujuh pemuda itu malah mendapat hinaan dan dicaci maki, bahkan hingga diancam untuk dibunuh. Suatu ketika terdengar kabar 7 pemuda soleh itu ke telinga Raja Dicyanus. Sang raja pun geram dan marah besar. Ia menganggap 7 pemuda soleh itu telah menghinanya karena tidak mengikuti aturannya. Ia langsung memerintah pasukan khusus kerajaan untuk menangkap dan membunuh mereka. "Tangkap hidup-hidup 7 pemuda itu, atau bawa kepalanya kepadaku," teriak sang raja. Mendengar kabar hendak dibunuh, akhirnya 7 pemuda itu pergi meninggalkan negerinya bersama seekor anjing untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah perjalanan mereka menjumpai sebuah goa yang berukuran cukup luas. Karena mereka kelelahan setelah dikejar-kejar, lalu mereka tertidur di dalam goa itu. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada 7 pemuda soleh itu. Allah hapus semua jejak-jejak langkah kaki mereka menuju gua, sehingga tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalamnya, melindungi dan mengawasi mereka siang dan malam. Lalu Allah membuat mereka tertidur lelap dalam waktu yang sangat lama. 1 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, 50 tahun berlalu, 100 tahun berlalu. Setelah tahun ke-309, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka. 7 pemuda itu merasakan badan mereka lumayan segar. Lalu di antara mereka saling bertanya tentang lamanya mereka tertidur. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka tidur hanya beberapa jam saja. Namun yang lain mengatakan mereka tertidur setengah hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tertidur selama 1 hari saja. Tidak lama kemudian, beberapa orang di antara mereka diutus pergi ke kota untuk membeli makanan, karena mereka semua merasa lapar. Mereka pergi dengan membawa sekantong uang perak. Di sepanjang jalan mereka selalu waspada terhadap orang-orang utusan kerajaan yang ingin membunuh mereka. Tiba di kota, pemuda itu pun membeli makanan. Ketika hendak membayar makanan, pedagang itu terkejut.
Ia mengatakan bahwa uang yang dipakai oleh pemuda itu sudah lama tidak dipakai. Pemuda itu pun juga ikut heran, lalu ia menceritakan kisahnya kepada si penjual makanan. Mendengar kisah itu, si penjual makanan langsung berteriak dan memeluknya sambil menunjuk-nunjuk. Perhatian semuanya saudaraku, inilah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ceritanya sering kalian dengarkan. Mereka sudah kembali, kata pedagang makanan. Seluruh pedagang dan pembeli di pasar pun dibuat terkejut dan terheran-heran. Mereka semua mendekat, menggerumumi pemuda-pemuda itu sambil memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 309 tahun tertidur, negeri Efesus sudah berubah. Raja Digianus yang kejam pun sudah mati. Kini seluruh masyarakat sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah senangnya 7 pemuda Ashabul Kahfi. Mereka kembali ke negerinya bersama seekor anjing yang penyayang dan mengerjakan amal soleh dengan hati yang tenang. Kisah aslinya ada dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kisah ini sengaja ditambahkan untuk membangun nilai-nilai rasa dan suasana yang hidup. Demikian kisah singkat ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, admin mengucapkan, wallahu a'lam bishawab.